Selamat siang. Ya, ini lagi bersih-bersih, siram-siram biar tanamannya hijau, hidup, tidak kekeringan, tidak gersang. Mas Baim, Bagaimana apa kabarnya? kabarnya? Baik-baik saja. Mas Baim, apa kabar? Mbak Intan, Baik apa sekali. kabar? Sip, mari kita duduk, Iya. Mas Baim, ngobrol-ngobrol. Iya, Ayo. santai-santai dulu aja. Ya. Wah. Wah, tempatnya kok enak ya, sejuk. Ya. Wah, bawahnya hijau-hijau semua gitu. Ya, terima kasih Mas Baim. Ya, sejuk karena ini suasana desa, pedesaan, pedusunan, masih banyak pohon dan pohon-pohon itu kita lestarikan dan kita tata sedemikian rupa. Itu Biar kok sejuk. ada apa itu tumbuhan bentuk stupa. Iya. Itu bikinnya harus teliti ya. Itu iya butuh proses. Teliti iya, proses yang jelas, proses. Jadi itu membentuk seperti itu ada sebuah tantangan. Jadi bisa buat cerminan buat kehidupan kita, tidak instan, tidak cepat-cepat mendapatkan sesuatu, tapi semua harus dilakukan dengan proses, dengan waktu. Enggak instan gitu. Kalau bikin ini kan instan, tinggal ambil ini, tinggal dimasak kan udah itu. Tapi kalau yang asli bikin ini tepung ini harus proses gitu ya. Iya betul. Panjang. Ada namanya mie instan karena dibuatnya secara instan. Makanya ada banyak sisi negatif dari keinstanan, termasuk makanan mie ya. Itu ada penyakit yang ditimbulkan karena bumbu-bumbunya, pengawetnya, itu ada bahan kimia. Kalau nggak instan kan semuanya alami, tapi butuh proses panjang untuk mendapatkan sebuah masakan mie yang enak. Nah, itu biar menyehatkan toh Mas Baim. Jadi pelajaran pagi ini kita tidak boleh mendapatkan sesuatu secara instan agar hasilnya tidak instan juga, biar sip. Seperti kumisnya Om Ganang ini kan tidak instan ya kan, pelintir-pelintir butuh waktu, tapi kan hasilnya keren, ganteng, sip gitu. Wah, saya setuju. Ini saya mau tanya tentang PSBB. Kan ini PSBB diperpanjang lagi ya. Nah, ini Sanggarnya bagaimana? Ya, tentang PSBB. Ya, dulu diterapkan sampai tanggal 25 Januari. Menjadi 6 apa 8 Februari ya. Diperpanjang lagi. Tentunya ya, ini buat para seniman yang mempunyai sanggar, terutama ini memang harus bersabar dan menjadi ajang media untuk introspeksi diri, untuk merefleksi diri. Nah, dampaknya sangat luar biasa Mas Baim. Nanti bisa ditanyain dampaknya apa saja buat sanggar. Nah, tapi dampak itu tentunya sama Om Ganang, sama sanggar, seniman-seniman yang ada di sanggar sini, itu kita pasrahkan, kembalikan ke yang di atas karena sudah menjadi ketentuannya Mas Baim. Ayo Mas Baim. Ini tergantung situasi ya. Ini kalau lagi PSBB kayak gini sepi ya. Sanggarnya Pak Eko itu juga itu. Tahu Pak Eko tuh? Pak Ya, Eko itu. Tahu, dan itu rekan saya di bidang seni dan budaya. Jadi tetap kita sama seniman harus saling mengenal agar terjadi hubungan yang baik antara seniman dan menjadikan sebuah produk-produk seni yang baik antar seniman untuk ditularkan ajaran-ajaran moral di samping seni itu sendiri Mas Baim. Itu jadi intinya mengenal dan harus saling mengenal. Oh ya Om Ganang, ini sanggar ini berdiri sudah berapa lama? Sanggar ini berdiri Iya. itu begini ceritanya Om Mas Baim, saya jawab menurut jawabannya Om Ganang ya. Kalau secara fisik nah, itu belum lama untuk bangunan ini gedung. Tapi kalau yang di sanggar sana untuk studio yang lama itu sudah sangat lama. Kalau secara berdirinya Sanggar Avadana
dalam bahasa Indonesia itu kan Sanggar Avadana, kalau bahasa Inggrisnya yang keren Avadana Dance Studio. Itu kurang lebih 10 tahunan yang silam atau bahkan bisa lebih. Nah, dulu awalnya bernama Avadana Dance Studio, kemudian berubah menjadi berevolusi menjadi Avadana Art Studio, Mas Baim. Karena kegiatan di sini, di sanggar sini tidak hanya menari saja, Mas Baim. Terus kegiatannya ada seni tari, ada seni rupa, ada karawitan. Tari klasik ada? Oh, tari klasik ada, tari klasik ada, tari garapan ada, tari modern ada. Begitu Mas Baim, kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau bahasa Jawa ini nguri-uri budaya gitu. Nguri-nguri budaya itu penting. Oh ya, di sini ada perangkat gamelan ya? Ada Mas Baim, di dalam sana di studio rumah yang saya jadikan studio itu ada seperangkat gamelan, pelok, lengkap pelok. Selendronya belum kebeli karena harganya sangat mahal Mas Baim, dan itu sama Om Ganang diadakan secara mandiri, jadi beli secara mandiri Mas Baim, makanya harus pelan-pelan. Nah tadi tidak instan, melewati proses panjang. Ya, kerja keras. Iya, itu gamelannya terbuat dari kuningan campuran besi. Nah, tidak mahal, tidak murah, jadi sedang. Kalau yang mahal sampai ratusan juta itu perunggu Mas Baim gitu. Tapi lumayan bisa buat berkarya Om Ganang dan teman-teman yang ada di sanggar sini. Begitu. Wah, lumayan punya perangkat gamelan. Ngomong-ngomong, yang latihan di sini orang dari mana saja? Alhamdulillah Mas Baim, ya terima kasih. Yang latihan di sini itu bermacam-macam. Kita prioritaskan untuk warga setempat, warga yang berada di sini. Kemudian berkembang. Sekecamatan Borobudur ada di Desa Candirejo, Hasbud ya, ada Kebon Sari, ada Karangrejo, ada Tuk Songo, Bejen, Tuan Rejo kan, ya. Jadi hampir seluruh desa yang ada di Borobudur itu belajar di sini. Bahkan ada yang di Mundilan, Sawangan, Salaman, Mertoyu dan juga ada. Macam-macam Mas Baim. Yang belajar di sini anak-anak, remaja, orang dewasa juga ada? Ya, mulai dari anak-anak yang belum sekolah sampai dengan usia PAUD, TK itu ada banyak sekali. Dulu pas belum PSBB, seminggu yang lalu kita masih latihan, tapi kita liburkan karena PSBB. Terus usia SD sampai SMA ada, bahkan sampai kuliah yang di UNES kemarin bahasa Jawa juga belajar di sini untuk membuat tugasnya. Begitu Mas Pak. Jadi macam-macam dari kecil sampai gede. Nah, oh ya Om Ganang, kalau pentas-pentas sering ya? Katanya pernah di Aman Jiwo itu pernah? Iya, sering, cukup, alhamdulillah. Perlu disyukuri Mas Baim. Pentas-pentas sering, dulu sering banget, banyak dari macam-macam tempatnya. Kalau di Aman Jiwo ya kita secara reguler, bahkan sampai detik ini kita masih ada latihan di Aman Jiwo. Meskipun di sanggar ini kita tidak pentas, kita liburkan, tapi di Aman Jiwo masih tetap berjalan Mas Baim, alhamdulillah. Kemudian kita sering bekerja sama dengan Balai Konservasi, membuat sebuah karya-karya. Bahkan kalau karnaval itu ada parade, itu Om Ganang dan sanggar sini yang membantu membuat karyanya sama Balai Konservasi. Kemudian dari sekolah-sekolah, kemudian di luar daerah, di hotel-hotel, lumayan alhamdulillah. Tapi pentas bukan barometer buat kami, tapi itu ajang sebuah aktualisasi diri saja. Dan seperti itu Mas Baim. Jadi kita slow but sure ya. Iya, yang penting ada pencapaian
nilai-nilai dalam sebuah seni dan budaya itu yang menjadi kegelisahan buat Sanggar sini sebetulnya bukan pentasnya. Ngoten Mas Baim. Kalau Intan nari di sini boleh nggak? Boleh Mbak Intan. Banyak Latihan. Boleh. Banyak yang seusia Mbak Intan itu latihan di sini, dari Muntilan juga ada. Dari Salaman ada kecil-kecil. Di sini banyak banget deh. Nanti kalau aktif ditengok lagi ya. Nanti latihan sama-sama. Atau kapan ke sini kalau mau sendiri juga boleh. Jadi boleh banget. Yang penting Mbak Intan mau latihan dan serius, begitu Mbak Intan. Kayaknya aku nggak ada bakat nari tapi seneng. Itu bagus, karena tidak semua harus membutuhkan faktor bakat, tapi bermodal senang saja sebetulnya sudah bagus, sudah menjadi modal utama untuk belajar nari ya. Oh ya Om Ganang, Om Ganang kan melukis, iya toh, masih melukis? Ya, Om Ganang memang dulu sempat sekolah di Jogja, itu seni rupa, jadi memang melukis ya, tamat desain, buat animasi juga. Untuk saat ini itu jadi jarang melukis karena ada beberapa hal alasan yang Om Ganang tidak melakukan kegiatan melukis lagi. Nah itu, jadi Om Ganang sekarang kalau dalam bahasa anak Om Ganang itu baru mengembara dulu ke seni-seni yang lain. Di sini karena ketika pulang ke Borobudur dari Yogyakarta itu melihat di sini ada seni tradisi yang baik sebagai potensi-potensi pariwisata. Nah, itu salah satunya faktor Om Ganang kurang aktif untuk melukis lagi atau berseni rupa lagi, Mas Baim. Berarti lagi eksplorasi ya, lagi pencarian gitu. Tepat sekali, Mas Baim, cerdas banget. Iya betul, eksplorasi atau pencarian. Entah suatu saat nanti Om Ganang pasti akan kembali ke dunia seni rupa atau melukis dan berkeinginan lagi untuk pameran, bahkan pameran tunggal, Mas Baim, suatu saat nanti, sambil bereksplorasi seni dulu. Begitu Mas Baim. Oh ya Om Ganang, kalau selain belajar nari itu ada apa selain itu? Ya, selain ada paket-paket? Ada Mas Baim, ada. Jadi dari Sanggar dulu berawal dari pendidikan seni. Jadi kita informal dulu, nah berkembanglah menjadi berevolusi ya, bahasa kerennya menjadi sebuah produksi-produksi industri kreatif di bidang pariwisata. Nah, kita mengembangkan agar apa? Aktualisasi itu terapresiasi dengan baik lah, ini bahasa kerennya. Agar juga yang belajar seni itu kerasan, maka harus ada nominal-nominal yang muncul dari kegiatan seni. Nah, maka berkembanglah menjadi sebuah paket-paket wisata, Mas Baim, seperti paket edukasi budaya. Itu terdiri dari belajar menari, belajar karawitan, melihat pertunjukan fashion budaya Jawa, membuat keris, membuat blangkon dan sebagainya, termasuk makanan tradisional. Itu kita perkenankan, meskipun di Indonesia itu sudah banyak mengetahui budaya Jawa, tapi ternyata mereka itu banyak juga, sangat banyak sekali yang masih awam atau tidak mengetahui tentang budaya Jawa secara mendetail. Dan mereka antusias untuk belajar, pertama menari, karawitan, ternyata mereka itu sangat tertarik. Dan mereka ada yang sama sekali belum pernah, meskipun orang Jawa itu belum pernah nabuh
nabuh gamelan, menyekel duduk gamelan belum pernah. Nah itu secara rutin dari Gandhi School, International School Jakarta, kemudian dari Undip, dari Udayana Bali itu hampir setiap tahun tuh datang terus di tempat Avadana Dance Studio. Wah, excellent, wonderful. Wah, semoga sukses. Siap Mas Baim. Juga semoga sehat. Amin Mas Baim. Sukses selalu buat Mas Baim. Iya. Saling mendoakan ya. Semangat Iya. berkarya. Wah, tempatnya enak banget ini ya. Wah, itu ada rumpun-rumpun bambu juga itu. Membuat sejuk suasana. Ya, itu pohon-pohon bambu Iya. itu sengaja Om Ganang tidak bersihkan. Karena itu membuat suasana berkarya di sini menjadi lebih memudahkan muncul ide-ide, karena akan terjadi suasana yang sejuk Mas Baim. Jadi rumpun bambu yang keluar ide gagasan untuk membuat karya-karya. Kebetulan di dekat sini ada Candi Borobudur 1 kilometer ya Mas Baim. Dengan situasi yang seperti ini sangat kondisi buat Om Ganang dan teman-teman membuat karya-karya. Nah kita di sini akan mengeksplor candi-candi yang ada di Borobudur dan kawasan Borobudur Mas Baim untuk menjadikan sumber inspirasi sebuah karya Mas Baim. Ada karyanya satu, Sang Jataka, itu diambil dari relief Candi Borobudur. Dewi Manohara Mas Baim. Kemudian masih banyak lagi. Nanti lihat di YouTube Om Ganang ya. Nah itu tonton, nanti bisa diapresiasi ya. Nanti berikan masukan buat Om Ganang. Iya Mas Baim. Wah, saya senang. Wah, semoga sukses. Iya. Oke Om Ganang. Semoga tempat ini barokah. Amin, amin, amin. Sekali lagi amin Mas Baim. Terima kasih karena Mas Baim sudah bertanya. Om Ganang berusaha menjawabnya ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan banyak yang dilebih-lebihkan, karena hanya manusia biasa. Semoga bisa diambil sisi-sisi positifnya buat kehidupan manusia, buat Om Ganang, buat Mas Baim juga, buat Mbak Intan juga ya. Ya, terima kasih Om. Tos lagi, Mbak Intan, tos lagi. Semoga menjadi anak-anak yang pandai, yang kreatif, yang tahu teknologi tapi tidak meninggalkan budaya. Belajar budaya Jawa lagi ya. Bahasa Jawa lagi jangan ditinggalkan loh ya. Ya itu pesan Om Ganang. Begitu Mas Baim. Ya, jadi kucing itu kita di sini di sana ini kami diadakan sendiri. Nggak tahu Mas Baim.